kayaknya agak susah menyebutnya, tapi saya mencoba untuk mempelajari bahasa-bahasa seperti itu. Mau'idatul Hasanah ini penyampaian yang baik terhadap kita, baik itu menyangkut persoalan ibadah, muamalah yang kita lakoni di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak 2008 saya bangsa Portugis Bapak Ibu, perantau dari tanah Bugis. Iya, itu bergabung dengan LDNU itu sudah cukup lama, dan saya banyak belajar. Ya, walaupun kita paham bahwa di Solo juga, di Sulawesi juga itu banyak kiai-kiai kita. Kalau dari Jawa itu kiai, kalau dari Sulawesi Selatan namanya Andre Gurupta. Sama aja, adalah kiai ulama. Nah, seperti itu. Kalau mau menilai diri saya ini bukanlah siapa-siapa, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyampaikan sesuatu kebaikan itu adalah kewajiban kepada kita semua. Sebab salah satu tanda kiamat itu ketika sudah tidak ada orang yang saling mengingatkan. Lihat saja, ketika orang berbuat maksiat, tidak ada lagi orang yang menegur. Ketika masjid sudah kosong, tidak ada lagi yang mau menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Ya, alhamdulillah di Bontang ini banyak sekali mubalik penceramah. Di LDNU itu sudah hampir 100. Di BKDIB itu sudah 100 lebih ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lembaga-lembaga lain masih banyak. Kita bersyukur, ini tanda-tanda bahwa insya Allah Bontang akan semakin baik ke depan, jauh dari bala dan bencana insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun yang lalu ini belum ada di sini Pak ini. Ya, jadi kalau dengan adanya ini menyebabkan saya betah untuk berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kultum Bapak Ibu. Kalau kultum itu adalah kuliah 7 menit, tapi bisa sampai kuliah 7 jam. Mampu enggak kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Gak usah sampai 70 menit. Kita cuma 17 menit aja insya Allah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang dibebankan, diembankan di hampir seluruh mubalik DLDNU itu sudah ada garis besarnya. Mulai dari malam pertama sampai akhir itu sudah ada. Mulai dari membahas tentang niatnya puasa, kemudian fadilah puasa, itu ada semua. Kalau malam kemarin mungkin sudah disampaikan fadilah tentang puasa. Ya. Lanjutannya malam ini mungkin masih ada yang menyampaikan seperti itu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat ini saya tahu 20 rakaat Pak Imam ya. Oke. 20 rakaat, jadi tidak boleh terlalu panjang saya ceramah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi untuk diri saya dan ibu bapak sekalian, agar kita lepas dari Ramadan bukan termasuk orang yang menyesal kelak, maka ingin saya sampaikan agar kita istiqomah di dalam menjalankan rangkaian ibadah-ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan ini sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengar kata Ramadan itu barangkali udah tahu semua. Pengertian daripada Ramadan itu ada yang tahu Bapak Ibu? Kata Ramadan itu berasal dari kata romat ditambah alif dan nun. Ramadan itu artinya panas membakar. Ya, silakan diartikan sendiri apa yang dibakar. Kalau kita mau belajar itu ternyata ditafsirkan bahwa Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa kita, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya nanti ketika di ujung Al-Baqarah itu ya tentang perintah puasa, la'allakum tattaqun, maka kita juga lebur dosa kita menjadi takwa dan bersih seperti bayi yang baru lahir. Tetapi kita harus hati-hati, sebab jangan sampai kita terlena menganggap Ramadan ini biasa saja. Saya teringat sebuah kisah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada seorang raja yang namanya Iskandar Zulkarnain. Itu hidup di zaman Nabi Ibrahim, ya, sekitar 330 sekian tahun sebelum Masehi. Itu suatu ketika raja ini berkata kepada pasukannya bahwa besok kita akan menaklukkan sebuah bangsa di seberang sungai. Maka kalian sebagai pasukan saya, nanti jam 2 atau tengah malam kita akan menyeberangi sungai tersebut. Maka sampailah kira-kira tengah malam, raja mengajak pasukannya menyeberangi sungai dengan perintah sebelumnya bahwa ketika menyeberangi sungai, apapun yang menyentuh kaki kalian sebagai prajuritku, maka silahkan ambil. Tentu sekian banyaknya pasukan ini, ada yang mendengar dan ada yang tidak. Maka ketika menyeberangi sungai tersebut, sebagian pasukan raja ketika menyentuh atau menginjak sesuatu di kakinya, maka dia memasukkan ke tas ranselnya. Tapi ada juga pasukan yang begitu lewat di sumur, di sungai, tidak mengambil apa-apa, lewat begitu saja. Dan ada juga pasukan yang mendengarkan perintah daripada rajanya, mengambil sebanyak-banyaknya apa yang ada di dalam sungai itu, kemudian dimasukkan ke dalam ranselnya. Maka singkat cerita, sampailah di seberang pasukan Raja Zulkarnain ini. Maka raja memerintahkan, wahai pasukanku, silahkan buka tas kalian. Maka mereka serentak membuka. Bagi yang membawa banyak tadi, alangkah gembiranya karena ternyata isi ranselnya ini adalah berlian dan emas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengambil hanya sekedarnya, juga dia senang, tetapi ada penyesalan sedikit. Kenapa sedikit yang saya ambil? Lalu yang ketiga ini yang tidak mengambil sama sekali, maka dia menyesal sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena ternyata harta yang begitu berlimpah yang ada di sungai tersebut. Maka ini gambarannya ketika Bapak Ibu sekalian memasuki Ramadan ini. Ada orang, saudara kita, memasuki Ramadan itu biasa saja seperti bulan-bulan biasa. Padahal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan baginya api neraka. Tetapi ada orang berterlena. Itulah gambarannya tadi, sepasukan raja seperti itu. Ada juga orang Muslim yang masuki Ramadan, ya melaksanakan Ramadan dengan biasa, tetapi tetap menjalankan yang wajib dan sunnahnya, dan insya Allah orang itu juga akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Dan yang sangat rugi tadi adalah orang yang tidak mengambil apa-apa. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun rangkaiannya di dalam bulan Ramadan, ayo ibu-ibu dimintai surat edaran membawa takjil ke musola, ke masjid. Jangan dumel ibu, jangan menggerutu, kok saya dapat 3 kali bahagian sementara si B tetangga saya cuma 2 kali. Ibu harus sadar bahwa insya Allah pahalanya jauh lebih besar ketika dapat tugas lebih banyak, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah hampir 15 menit saya bicara. Sebenarnya masih panjang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini agar tidak membias, tidak salah kaprah di antara kita ibu bapak sekalian. Karena selepas Ramadan kita akan masuki Syawal, kita akan masuki Zulqa'dah, kita akan masuki Dzulhijjah. Maka disitulah Dzulhijjah, saudara kita yang memiliki kemampuan berangkat ke tanah suci, maka akan melakukan haji. Berita haji selama ini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak bagus. Presiden sampai dibully, menteri agama sampai dibully karena naiknya biaya haji. Kebetulan saya ini panitia pemberangkatan haji Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa haji naik biayanya? Karena Arab Saudi di tahun 2022 sudah menaikkan 22 juta per jamaah.
Apa itu meliputi pelayanan di Armusna, Arafah, Mina dan Musdalifah. Yang dulu tidak ada tenda, sekarang sudah ada tenda dengan kasur dan bantal. Demikian juga di Mina, sudah 4 hari 3 hari sudah disiapkan makan semuanya di sana. Maka wajar ketika pemerintah menaikkan untuk mengimbangi kenaikan yang ada di Arab Saudi. Ini perlu kami sampaikan, jangan sampai kita timbul fitnah di antara kita. Ya, menteri kita, agama kita dibully habis-habisan karena dianggap tidak berpihak kepada jamaah. Ibu, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat umroh sekarang ya, 9 hari, 2 hari perjalanan, 3 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, bayarnya 35 juta. Berangkat haji mau bayar 37 juta, 40 hari, 41 hari, nonsen, tidak ada. Pesawat saja Bapak Ibu sekalian pakai Garuda itu sudah 22 juta 500 pp. Bagaimana dengan hotelnya, makannya yang 3 hari? Maka saya dari Kementerian Agama, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja datang menyampaikan hal ini supaya kita tidak sering memfitnah, apalagi kita berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Karena sifat kita sebagai umat Islam yang mayoritas